tidak peduli dengan dia. Padahal pilihan dia mau kerja di dapur itu pilihan sendiri. Tetapi akibatnya dia marahi Tuhan Yesus, dia marahi juga cecenya si Maria. Inilah ya pelayanan yang tujuannya untuk kemuliaan diri, sehingga ketika orang tidak menghormati, tidak menghargai, apalagi tidak mendukung, dia seperti dia kecewa, dia seperti dia menjadi marah. Apakah kita sehari-hari tidak juga seperti itu? Saya pun kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang saya merasa kecewa kepada Tuhan, atau kepada orang lain, atau kepada diri sendiri. Bahkan juga bisa sampai marah. Ini firman Tuhan hari ini mengingatkan saya juga, mengingatkan kita semua, hati-hati. Inilah orientasi yang untuk kemuliaan diri sendiri, untuk diri sendiri, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian bagaimana dengan si Maria? Kita melihat Maria di ayat 39 dan 42. Maria ini berbeda dengan Marta. Kalau Maria itu dia motivasinya benar. Kenapa benar? Dikatakan di ayat 39b, Maria ketika Yesus datang ke rumahnya, yang utama di dalam hati dan pikiran Maria adalah dekat dengan Yesus. Ya, dekat dengan Yesus ini pada saat itu dekat secara fisik, ya. Memang dia seorang wanita, dekat dengan Yesus ada yang begini. Apakah dia mencintai Yesus seperti seorang wanita atau pria? Ya, kita tidak tahu. Tetapi di sini yang dikatakan bukan masalah itu. Ya, dia si Maria ini dekat dengan Yesus karena apa? Dia suka sekali mendengarkan pengajaran Yesus. Karena Yesus berbicara kepada dia tidak mengerumpi, tidak berbicara hal-hal yang bukan-bukan, tapi tentu berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang firman Allah. Dan tentu di dalamnya juga ada nasihat-nasihat Tuhan Yesus kepada Maria. Maria senang duduk dekat dengan kaki Yesus. Dia di sini digambarkan dia seperti seorang murid dekat dengan gurunya. Kemudian dikatakan ayat 39b, dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Kalau Marta tadi sibuk sekali, ya, dengan pekerjaannya. Tapi kalau si Maria sibuk, ya, terus itu maksudnya seperti sibuk, terus mendengarkan perkataan Yesus. Apa artinya itu, Bapak Ibu Saudara? Maria menjelaskan kepada kita, Maria ini suka mendengar firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Apakah kita juga mencontoh teladan Maria? Kalau kita suka mendengarkan perkataan Yesus, artinya kita suka membaca firman Tuhan. Kita harus memberi waktu kita setiap hari, ada waktu membaca firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu setiap hari disiplin membaca firman Tuhan? Metodis itu terkenal dengan disiplin. Disiplin artinya ya teratur dan tersusun dan ya sistem. Kita harus setiap hari, apakah pagi hari atau siang hari atau malam hari, kita harus memberi waktu kita membaca firman Tuhan. Mau satu pasal, saya dulu pernah kasih tahu sama Pak Sudeso, ya, nanti harus bukan hanya waktu belajar sini ya, tapi setelah itu saya tidak tahu apakah memang Bapak terus. Tapi saya, kalau ingat, saya pernah kasih tahu waktu belajar sini, harus setiap hari komitmen untuk baca firman Tuhan. Mau pagi hari kalau bisa, sebelum kerja, atau malam hari kalau sudah pulang kerja atau sebelum tidur, baca. Mau satu ayat, mau satu pasal, terserah kita. Karena di Matius 4 ayat 4, manusia itu bukan hanya butuh makanan jasmani, roti, tetapi juga butuh firman Allah supaya rohani kita kuat. Itulah pelajaran yang sangat penting dari Maria. Maria mengutamakan Yesus, akhirnya mengutamakan mendengar perkataan Yesus. Karena itu dia duduk dekat kaki Yesus. Bagaimana akibatnya?
Wah, di sini kita melihat ya ayat 42. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pilihan Maria adalah pilihan yang bersifat kekal. Apapun yang kita miliki di dunia ini nanti akan kita tinggalkan. Tetapi satu yang tidak kita tinggalkan, yang kekal, adalah memilih firman Allah. Hanya firman Allah yang sifatnya kekal. Kalau kita nanti suatu saat dipanggil Tuhan, semuanya kita tinggalkan. Kita tinggalkan nama yang baik atau nama yang buruk, kita tinggalkan suami atau istri, kita tinggalkan anak atau sakit cucu atau cicit, kita tinggalkan semua harta benda, kita tinggalkan pangkat jabatan, semua yang kita cari selama hidup kita tinggalkan. Tapi firman Allah yang kita terima dalam hati kita terima dalam hidup kita, itulah yang kekal, itulah yang membawa kita kepada kehidupan kekal di surga nantinya. Karena itu Tuhan Yesus ya memberikan suatu pujian yang luar biasa kepada si Maria. Maria telah memilih apa yang terbaik. Pertanyaannya kepada kita sekalian, apakah yang terbaik dalam hidup ini menurut Anda? Saya mau bertanya, apakah yang terbaik dalam hidup ini menurut kita masing-masing? Apakah harta, pangkat jabatan, kekayaan, kemuliaan, kemasyhuran? Kalau orang Batak itu filosofi hidupnya ada 3. Orang yang dikatakan memilih yang terbaik, orang yang dikatakan yang berhasil, orang yang dikatakan sukses, yaitu filosofinya adalah pertama itu adalah kekayaan. Namanya bahasa Batak itu hamoral. Kalau kita kaya, kita disebut orang yang berhasil. Itu menurut filsafat orang Batak. Yang kedua, itu adalah hasanapon. Hasanapon itu artinya kemuliaan. Ya. Kemuliaan melalui apa? Seorang itu mulia dikatakan kalau dia juga berpangkat, kalau dia itu orang yang punya jabatan tinggi, dan kalau dia itu orangnya punya kedudukan status sosial yang terhormat, itu disebut manusia yang sangat atau yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah hagabeon, yaitu banyak keturunan. Kalau ya pantun orang Batak mengatakan begini, marana 10 itu baru sepuluh. Jadi kalau matematikanya dijumlahkan, anak laki-laki 17, anak perempuan 16, 33. Oh, banyak sekali ya. Bisa tak ada dapat 33? Kalau orang nikahnya muda mungkin bisa ya, apalagi kembar. Tapi itu bukan berarti jumlahnya yang ditekankan, tetapi banyaknya. Ya, ada yang mengatakan 2 anak sudah banyak, apalagi zaman sekarang. Yang cara orang anaknya banyak-banyak, 2, 3 saja sudah banyak. Ya. Tapi itulah dia 3 bagian unsur ya dalam falsafah orang Batak. Tapi bagaimana yang terbaik? Apakah kalau kita sudah dapatkan semua itu terbaik menurut firman Tuhan hari ini? Tidak. Yang terbaik itu seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia melakukan apa yang menyenangkan hati Yesus pada saat itu. Dia memilih apa yang menurut Yesus itu yang utama. Karena dikatakan di ayat 42, ya, saya baca ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Yesus yang berkata ya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa itu yang perlu itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita kalau kita yang hadir pada saat ini, di dalam hati kita memilih yang terbaik itu adalah Yesus. Yesuslah yang terbaik di dalam diri kita. Kalau kita sudah memiliki Yesus, kita sudah memiliki yang terbaik. Karena kalau kita percaya Yesus, kita memperoleh kehidupan kekal. Kenapa? Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita itu kaya raya. Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita banyak keturunan. Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita menjadi orang yang mulia seperti kemuliaan seorang raja. Tapi Yesus mau mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan dari murka Allah, dari dominasi
supaya kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama Tuhan di surga. Itulah yang terbaik yang telah dipilih oleh si Maria. Bapak Ibu Saudara, saya ada membaca sebuah buku yang ini ya. Ya, buku ini Became an Excellent Principal ya. Ditulis oleh seorang doktor yang namanya Pahrudin, ya, Master ya, Science. Jadi si Pahrudin ini dia dipilih oleh Khairul Tanjung ya. Bapak Ibu kenal Khairul Tanjung? Ya, Khairul Tanjung ini salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Dia termasuk peringkat 100 orang terkaya di dunia. Jadi Khairul Tanjung ini latar belakangnya miskin. Dia bilang begini, orang miskin pun bisa berhasil. Jadi dia memiliki suatu sekolah, namanya itu sekolah ya, SMA unggulan ya. City unggulan di Medan. Dari daerah NTT ya, yang kalau orang Medan mungkin tahu ya, daerah NTT ya. Jadi setiap tahun dia terima murid itu 100 orang saja. Dia ambil di daerah Sumatera Utara sampai ke daerah lain. Dia rencana mau seluruh provinsi-provinsi kalau berhasil nanti ini didirikan SMA unggulan ini mulai 2014. Ya baru berjalan di kurang 2 tahun. Tapi walaupun berjalan 2 tahun, kita lihat itu prestasinya sudah banyak. Bukan hanya tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional dalam penelitian sains ataupun dalam musik budaya mereka unggulan. Jadi yang diseleksi itu adalah semua anak-anak miskin. Syaratnya harus dari keluarga miskin. Tapi memang pertama-tama diutamakan yang agama Islam, memakai hukum Islam ya. Tapi keluarga-keluarga miskin diseleksi, tapi dicari orang-orang yang cerdas. Rata-rata nilai itu harus 8 ke atas. Jadi ada tim yang menyeleksi. Ya. Jadi Dr. Pahrudin ini dulunya dia seorang dosen di Universitas Negeri Makassar ya. Tapi kemudian dia mengundurkan diri dan dia menjadi kepala sekolah di SMA City unggulan ini yang ada di Medan. Itu punya Khairul Tanjung. Tapi seorang Dr. Pahrudin ini cerita dalam buku ini bagaimana ya saya sendiri termotivasi dan banyak manfaatnya bagi gereja, ya bagi saya sebagai dosen juga ya dapat inspirasi daripada tulisan ini. Ya begitu berharga. Tapi intinya apa? Intinya bahwa Dr. Pahrudin ini ya bercerita bahwa Khairul Tanjung itu punya hati yang mulia, ingin memberikan yang terbaik. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang berhasil, tapi belum tentu memikirkan orang-orang miskin. Nah, jadi dia tulus. Dia lebih kurang itu 500 juta sampai 1 M dia keluarkan untuk biaya dia SMA unggulan itu. Bayangkan Bapak Ibu, dia investasi itu non-profit 500 sampai 1 M tiap bulan untuk biaya SMA unggulan itu, City unggulan itu yang ada di Medan Jaya. Baru jalan 2 tahun. Dia rencana bikin di berbagai daerah di Indonesia. Tapi kalau berhasil ini apa-nya, ini masih pilot project istilahnya. Itu dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen tapi hatinya mulia. Dia memikirkan orang-orang yang miskin tapi punya kecerdasan. Banyak orang miskin memang kadang-kadang tidak bisa berubah hidupnya. Karena menurut dia orang itu bisa berubah hidupnya pertama-tama dimulai dengan pendidikan yang baik. Coba kalau gereja atau orang Kristen yang berhasil punya visi-visi seperti apa ini ya, Khairul Tanjung, wah pasti gereja kesaksiannya sangat meningkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari cerita tentang Maria itu, kabar baiknya adalah jika kita mengutamakan kehendak Allah, maka ya kita akan mudah ya seiring sejalan. Nah, saya kira dengan seiring sejalan yang dibongkarkan minggu lalu oleh Bapak Henry ya. Orang bisa seiring sejalan itu karena orang itu mengutamakan kehendak Allah. Orang yang mengutamakan kehendak Allah, orang itu peka dengan hati nurani dari Allah. Kalau orang yang mengutamakan
kehendak Allah, orang itu akan bisa gampang bekerja sama. Tapi kedalaman yang mengutamakan kehendak Allah adalah mengutamakan kehendak sendiri. Orang boleh kalau tidak mengutamakan dewi. Mengutamakan kehendak Allah itu, orang itu akan gampang sekali, mudah sekali seiring sejalan dengan orang lain. Bagian yang ketiga, ini bagian yang perlu kita perhatikan. Kegunaan dan pujian dari Tuhan Yesus. Dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita kerjakan selalu berdampak. Apa yang kita lakukan sadar tidak sadar membawa sesuatu dampak. Biasanya dampaknya hanya dua. Pekerjaan apapun kita lakukan di dunia ini, baik dagang, baik di kantor, baik di rumah tangga, baik di gereja, selalu dampaknya dua, baik atau buruk, tidak ada di tengah-tengah. Tapi dalam cerita ini bukan masalah dampak baik dan buruk, tetapi bagaimana bicara tentang teguran dan pujian. Teguran dan pujian itu tentu berkaitan dengan hal yang tadi, motivasi dan tujuan. Jadi pertama itu adalah teguran kepada Marta di ayat 41. Di ayat 41 dikatakan, tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus itu begitu sebetulnya mencintai juga si Marta. Kasih Yesus sama kepada Maria dan Marta. Karena itu Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta. Kalau seorang ayah, seorang ibu menyebut nama anaknya lebih dari satu kali, itu biasanya ada sesuatu di belakangnya. Misalnya saya bilang Laura, Laura. Itu biasanya ada sesuatu mungkin kasihan, ada sesuatu mungkin kita sedikit mendurungi, dan bisa saja marah. Kalau ada yang begini, Laura, Laura, saya mau begitu, itu artinya saya sudah emosi. Tapi kalau bilang Laura, Laura, artinya saya merasa kasihan sama dia. Kan termasuk nadanya ya. Di sini kita tidak tahu nadanya seperti apa. Tapi katanya saja, ya. Marta, Marta. Apakah nadanya tinggi? Kalau Marta, Marta, itu artinya Tuhan Yesus marah. Tapi kalau Marta, Marta, kalau Yesus marah begitu, artinya Yesus kasihan kepada. Tapi apapun itu, ini adalah teguran. Ini adalah suatu nasihat. Ini adalah suatu peringatan kepada Marta. Marta disebut namanya 2 kali oleh Yesus. Artinya bahwa Yesus mengasihi dia. Yesus mengingatkan dia bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya menurut Yesus, bagi Yesus tidak terlalu berharga, tidak terlalu penting. Kadang-kadang kita begitu ya. Alangkah malangnya kalau kita mengerjakan sesuatu untuk orang lain, tetapi orang lain itu sepertinya menganggap apa yang kita lakukan itu tidak berguna. Dan memang tidak berguna bagi Yesus. Yesus datang ke situ bukan untuk menikmati masakan Marta. Dia jauh-jauh datang ke rumah Marta bukan supaya dia dikasih makan yang enak-enak oleh Marta, bukan. Bukan supaya Marta susah-susah keluar duit capek-capek keringatan untuk buat yang enak untuk Tuhan Yesus, tidak, secara jasmani tidak. Tapi Yesus tahu dia datang ke rumah Marta Maria adalah supaya mereka dengar firman Tuhan, supaya mereka mendapatkan pengajaran. Karena pada saat itu di banyak-banyak tempat tidak semua orang punya peluang yang sama seperti mereka. Tidak semua rumah tangga dikunjungi oleh Yesus pada saat itu. Orang-orang yang dicatat dalam Alkitab Injil Matius, Markus, Lukas itu orang-orang yang khusus saja yang didatangi, dikunjungi oleh Yesus. Seperti misalnya kasus ya kita bicara misalnya Sakeus. Sakeus waktu dikunjungi Yesus, Sakeus itu sangat senang sekali. Dan Sakeus itu dia kemarin munculnya terjadi perubahan di dalam dirinya, di dalam keluarganya ketika dikunjungi Yesus. Kunjungan Yesus Bapak Ibu Saudara pada konteks itu bukan sembarangan kunjungan. Kunjungan Yesus yang pertama visi-misinya adalah bagaimana mengubah kehidupan orang itu, seperti kunjungan kepada misalnya kepada Sakeus.
Saudari di dalam diri Yesus berubah. Yesus berani berkata kepada Yesus dan di depan banyak orang, kalau ada orang yang selama ini kutipu, aku ganti 2 kali lipat. Kalau ada orang yang merugikan korupsi, aku ganti 4 kali lipat. Dan setelah dari hartamu, aku persembahkan untuk orang miskin. Wah, luar biasa. Terjadi perubahan di dalam diri Zakheus dan keluarganya setelah dikunjungi oleh Yesus. Jadi kunjungan Yesus bukan ke rumah Zakheus, bukan untuk dikasih makan yang enak-enak oleh Zakheus, tidak. Jadi kalau kita mengundang Yesus dalam hidup kita, kalau kita mengundang Yesus dalam pelayanan kita, itu artinya kita supaya menghormati, menyembah dan melakukan apa yang terbaik menurut Yesus, bukan menurut kita. Kemudian dikatakan lagi setelah mata-mata, kamu khawatir, dikatakan itu ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dalam hidup kita kadang-kadang banyak hal yang membuat kita khawatir. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu membuat kita itu diingatkan Yesus. Ya, kita yang punya anak yang mau masuk kuliah ya, masih khawatir, anakku masuk kuliah di mana, bagaimana biayanya, gitu ya. Terus juga usahaku, dagangku gimana tahun ini atau semester ini, untung nggak, rugi nggak, ya, khawatir kita. Ya. Itu wajar. Tetapi khawatir yang si Marta yang ditegur Yesus adalah khawatir yang membuat dia jauh daripada Tuhan Yesus. Kalau khawatir yang menimpa kita membuat kita dekat dengan Tuhan Yesus, itu sangat-sangat baik. Tapi ada sebaliknya, seperti Marta ini, kekhawatirannya, kesibukan ini membuat dia jauh dari Tuhan Yesus. Ini yang diingatkan. Kalau kesibukan kita, pekerjaan kita membuat kita jauh daripada Tuhan Yesus, apalagi pelayanan kita jauh dari Tuhan Yesus, itu perlu kita